bahwa dalam konsep klasik tentang media itu ada yang disebut pers itu cermin masyarakat. Pers itu bukan cermin yang sempurna sebenarnya. Ya, dia mungkin yang lebih pas itu adalah cermin yang tidak sempurna, karena dia tidak bisa sepenuhnya merefleksikan apa yang terjadi di masyarakat. Dan yang saya kira ada 3 hal yang bisa saya highlight dari apa yang terjadi misalnya dalam kurun waktu 20 tahun ini. Pertama soal ini hal yang merisaukan saya kira soal fanatisme masyarakat ini. Tren intoleransi ini memang punya dampak yang sangat besar, termasuk terhadap media dan wartawan. Sikap fanatisme itu membuat terlalu mudah diprovokasi dengan sentimen-sentimen tertentu. Yang kedua tentu saja juga ada soal bias kepentingan ya. Ini juga berpengaruh apakah media benar-benar mengangkat isu yang terjadi di masyarakat atau tidak. Itu juga ada pengaruh, misalnya media itu dimiliki oleh siapa, orientasi wartawannya seperti apa. Dan yang ketiga soal godaan sensasionalisme, ini juga berpengaruh terutama terhadap isu-isu yang sangat sensitif seperti agama dan gender. Tapi setelah tahun 2016 ini kita seperti punya klaster baru kalau dalam virus corona ya. Klaster baru artinya baru yang menjadi ancaman serius terhadap pekerjaan wartawan. Dalam periode 20 tahun ini sebenarnya kekerasan itu pelakunya ya kalau enggak polisi ya tentara dan pejabat publik lah. Dan itulah kita mencatat bahwa ormas Islam ini mulai menjadi ancaman tersendiri bagi kebebasan berekspresi. Ada 3 kasus yang menurut saya menarik dan kita sendiri agak susah juga mengatasinya adalah menghadapi serangan digital itu. Detik.com ketika menulis pernyataan pernyataannya novel dalam sebuah wawancara yang menurut dia itu tidak akurat. Kita ngecek bahwa sebenarnya kutipannya akurat, dia dipublish di media online, terus yang Detik.com karena dia memotret sampah. Ini karena terkait dengan kecurigaan bahwa media-media ini mengambil sisi yang negatif untuk menyerang kelompok 21 yang akhirnya dia dipersekusi di media online. Dilema ini ketika tahun 2017 pemerintah mau membubarkan HTI. Nah, waktu itu di internal AJI berdebat, kita setuju nggak dengan pembubaran itu? Akhirnya waktu itu AJI bikin pernyataan sikap, kita mengkritik rencana pemerintah itu karena membubarkan HTI, kita mengkritiknya karena pemerintah tidak melakukannya lewat jalur hukum. Jadi kita mendorong kalau mau membubarkan HTI, bubarkan aja, tapi lewat jalur hukum. Walaupun di berita di luar kita dianggap membela HTI. Dan kenapa waktu itu kita bersikap seperti itu? Karena kalau kita membela kebebasan orang lain, termasuk kebebasan seperti HTI, itu kan dia punya hak untuk hidup, sama dia tidak melanggar hukum. Kalaupun dia melanggar hukum, prosesnya secara hukum. Nah, kita mendorong supaya kita jangan membiarkan kalau ada orang lain dilanggar haknya, karena suatu saat itu akan menimpa kita.